Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Insya Allah ini video kedua di hari Senin ya. Kali ini gue ingin ngobrol ringan soal masalah artikel dari The Athletic, yaitu ini ditulis oleh salah satu jurnalis favorit gue, Andy Mitten, yang memberikan kabar soal masalah di Manchester United ini ya, Head of Academy Goalkeeping atau kepala akademi dari kiper yang akan bergabung dengan Middlesbrough. Alan Fetis, Head of Academy Goalkeeping atau kepala akademi kiper di Manchester United, akan meninggalkan klub setelah 11 tahun bekerja di Manchester United dan akan bergabung dengan klub Championship Middlesbrough sebagai first team goalkeeping coach atau pelatih utama kiper. Mantan pemain Irlandia Utara dan juga Hull City berusia 51 tahun ini didatangkan ke Old Trafford dari mantan pelatih kiper Eric Staley dan juga Sir Alex Ferguson langsung yang mendatangkan dia ya. Dia pernah bekerja dengan David De Gea tentunya, Dean Henderson, Sam Johnstone, Joel Pereira, Edwin van der Sar, Andres Lindegaard, dan Victor Valdes. Wow, nama-nama bagus semua ya, kiper. Dan bahkan dikabarkan Fetis ini bekerja dengan kiper muda nih Matej Kovar dan juga Radek Vitek yang dikatakan ini talenta ya, promising young goalkeeper dari Manchester United. De Gea ini salah satu yang percaya kalau Kovar ya, Matej Kovar ini salah satu pemain yang gue singgung juga di pemain akademi yang menurut gue punya masa depan yang cerah ya, Matej Kovar, yang sudah pernah berlatih dengan tim utama di musim yang lalu bisa berkembang lagi menjadi top goalkeeper. Fetis juga punya opini yang sama soal Radek Vitek yang membantu Manchester United memenangkan Piala Youth ya tahun 2022. Fetis ini dikabarkan juga sebenarnya happy atau senang-senang happy di Manchester United. Tapi dia tertarik dengan rencana dari Chris Wilder di Middlesbrough. Fetis juga dikabarkan ini cukup populer di Old Trafford. Tahun 2016 Victor Valdes bahkan mengatakan kalau tanpa Fetis ya, dia akan selesai di sepak bola tahun 2015, Victor Valdes. Dan ini ya kurang lebih dia mengatakan demikian ya di wawancara yang di bawahnya ini. Fetis ini pernah bekerja setelah kepergian dari Emilio Alvarez di tahun 2019, jadi kembali lagi ke Manchester United. Dan ini menurut gue yang menarik nih, dengan cabutnya Fetis ya, Erik ten Hag pun sebenarnya tidak punya rencana untuk membawa pelatih kiper yang baru, jadi pelatih kipernya tetap akan sama. Richard Hartis yang direkrut di tahun 2011 ya, ini akan menjadi pelatih kepala kiper tetap di Manchester United untuk tim utama ya, Richard Hartis. Jadi tetap sama nih untuk tim utamanya. Yang cabut ini hanya pelatih kiper akademi. Manchester United juga berharap Eric Ramsey akan stay atau tetap berada di klub dan akan mengambil peran yang lebih luas lagi. Wah, Eric Ramsey juga dikabarkan kan termasuk salah satu tim kepelatihan di bawah Erik ten Hag langsung. Jadi menurut gue cukup menarik. Nah, seperti di judul, ini perubahan yang terjadi di Manchester United ini masih terus terjadi ternyata ya. Setelah beberapa orang di manajemen sebelumnya cabut, lalu disusul setelahnya gelombang pemain yang cabut juga, utamanya pemain yang kontraknya habis. Sekarang ini sedang dalam proses untuk mencari pemain baru, sekaligus juga melepas pemain yang dianggap mungkin tidak sesuai dengan skema tim yang ingin dibangun ya kan. Nama yang paling santer dikabarkan agak belibet, Aaron Wan-Bissaka, pun juga Eric Bailly ya kan. Anthony Martial pun juga disebut-sebut tapi cukup sulit untuk dilepas. Sekarang ini pelatih kiper akademi juga cabut. Jadi menurut gue perubahan yang terjadi di Manchester United musim ini atau
awal musim ini sangat-sangat banyak banget, sangat-sangat besar. Dan ini memberikan semacam kayak pemikiran untuk gua secara pribadi dengan amatiran kalau memang musim depan ini nampaknya masih bukan musim yang diharapkan Manchester United ini sudah jadi. Karena tentu saja dengan banyaknya komponen yang lepas, baik itu di manajemen maupun juga di klub ataupun juga bahkan di tim secara langsung ya. Tentu saja ini kan ada proses adaptasi paling tidak, itu yang paling dekat ketika ada sosok-sosok baru ataupun juga sosok-sosok yang baru tidak datang ya. Masih juga yang sama, tapi kan tetap ada hal yang berubah di dalam tim bahkan di dalam klub secara general, secara keseluruhan. Dan untuk supaya mereka ini bisa bekerja secara maksimal, melakukan rencana-rencana mereka ataupun juga proyek-proyek yang ingin mereka bangun sesuai dengan arahan Erik ten Hag, John Murtough, Darren Fletcher, atau bahkan dari Richard Arnold sendiri yang dikabarkan kan gayanya berbeda nih dengan Ed Woodward. Richard Arnold sih lebih mau mendengar masukan orang-orang lain yang terutama berkaitan dengan sepak bola secara langsung. Ini kan juga butuh waktu kalau menurut gue secara ringan amatiran. Dan gue sangat percaya komponen-komponen ini, elemen-elemen ini ya, ini punya keterkaitan satu sama lainnya. Yang nanti muaranya itu di mana? Muaranya adalah di penampilan tim di atas lapangan. Di klub sepak bola modern menurut gue seperti itu. Jadi bukan hanya soal pemain dan juga pelatih dan lapangan ya, itu saja tidak. Ternyata banyak komponen yang berkaitan satu sama lainnya, yang muaranya adalah penampilan tim di atas lapangan. Dan ini menurut gue seperti manajer itu seperti konduktor yang mengorkestrai semua ini, walaupun dia bukan satu-satunya. Tentu saja di Manchester United ada juga sosok John Murtough dan ya Richard Arnold juga ya, walaupun perannya tidak besar sekarang ini di sepak bola di atas lapangan tentunya di Manchester United, walaupun ya keputusan-keputusannya pasti akan berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan hal yang terjadi di atas lapangan itu tadi. Ya menurut gue update yang cukup menarik ya ini. Kita tahu salah satu hal yang ingin dibangun juga di Manchester United adalah bagaimana talenta-talenta dari akademi ini bisa terus berproduksi, bahkan bisa berkontribusi langsung ke tim utama. Ada 2 nama kiper ya kan yang disebut punya masa depan yang cukup bagus di Manchester United. Kalau ngobrolin soal kiper ini, terus terang ini langsung memberikan gue memori bagaimana Manchester United sangat kesulitan, bahkan memakan waktu cukup lumayan lama ya untuk merekrut kiper yang tepat sepeninggal atau setelah Peter Schmeichel cabut dari Manchester United. Ada banyak nama, karena kiper itu menurut gue sosok yang sangat vital dan penting. Dia cuman ada satu loh di 11 pemain yang tampil. Tapi kiper ini kalau tampil secara bagus, artinya bukan hanya bisa menjaga gawang, tapi juga bisa berkontribusi ke serangan dan juga yang lain-lain, artinya memberikan rasa aman ya kepada tim. Ini cukup vital, cukup sentral perannya. Dan Manchester United di waktu itu kalau gue ingat betul cukup kesulitan mencari pengganti Peter Schmeichel. Sempat mendatangkan kiper juara dunia Fabian Barthez ya kan, nggak bisa juga. Sempat mendatangkan talenta dari Amerika, Tim Howard, juga tidak bisa juga. Cukup banyak berganti-ganti sampai akhirnya menemukan sekarang ini David De Gea juga kalau diingat kan di awal-awal musim di Manchester United, 1-2 musim awal bahkan 3 musim awal tuh sangat-sangat berjuang dia ya. Dan Sir Alex betul-betul mencoba banyak metode untuk bisa mengangkat kemampuan dari David De Gea, utamanya di bawah mistar menjaga gawang langsung ya. Termasuk juga membuat skema persaingan dengan Anders Lindegaard pada saat itu. Ya mudah-mudahan sih menurut gue ini sekarang sebenarnya ada talenta Dean Henderson, cuman menurut gue dia muncul di saat yang kurang tepat karena David De Gea lagi kuat-kuatnya nih di bawah mistar. Dan tentu saja Dean Henderson dia juga merasa sudah butuh waktu nih, sudah waktunya sekarang dia untuk tampil ya kan. Jadi ya sepertinya sih akan lepas. Cuman pemain-pemain muda ya ini mungkin bisa dipromosikan karena
Ligrand juga sudah pensiun. Otomatis kalau seandainya diperkirakan Dean Henderson cabut, maka akan ada Tom Heaton dan juga David De Gea. Cuman 2 kan, nah, mungkin 1 ini bisa dari tim muda atau pemain muda dari tim muda atau bahkan akademinya dari Manchester United. Itu mungkin bisa jadi salah satu opsi. Kurang lebih demikian, ngobrol ringan aja nih terkait news update berita kalau sekali lagi ya kepala pelatih kiper akademi dari Manchester United yang akan cabut ke Middlesbrough. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan suka dengan video ini. Kalau suka bisa kasih likes-nya. Belum subscribe bisa subscribe. Mudah-mudahan sehat-sehat terus, lancar-lancar rezekinya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.